Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang perhitungan pH pada senyawa asam kuat. Nah, ada 3 contoh soal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah, ini maksudnya A ya, bukan C, D, E, tapi A, B, C. Tentukan pH dari 100 ml larutan HNO3 0,01 molar. HNO3 ini merupakan asam kuat. Kalau kita mau nyari pH-nya, rumus pH itu adalah min log konsentrasi H+. Ya. Maka kita harus hitung dulu nih konsentrasi H+-nya. Untuk soal yang A, ini saya tulis ulang, ini A, ini B, ini C. Untuk yang H, HNO3 itu adalah asam kuat dengan jumlah valensi sama dengan 1. Maka konsentrasi H+-nya itu bisa kita cari dengan rumus Ma dikali valensi. Ma itu molaritas si asam kuatnya. Molaritasnya adalah ini, 0,01 molar. Dikali valensinya 1 ya. Maka konsentrasi H+-nya itu 0,01 molar ya. Atau bisa juga kita tuliskan 10 pangkat min, nah ini di belakang koma ada 2 angka, berarti 10 pangkat min 2 molar. Sehingga kalau konsentrasi H+-nya udah ada, bisa kita hitung pH-nya dengan rumus min log konsentrasi H+. Berarti min log dari 10 pangkat min 2. Berapa min log dari 10 pangkat min 2? Ya, yaitu 2. Ini bisa kalian pahami dari konsep logaritma ya tentang perhitungan pH. Oke, kemudian yang B, untuk yang A pH-nya 2 ya. Untuk yang B, jadi pH asam itu di bawah 7 ya, kalau pH basa di atas 7. Nah, untuk yang A dia pH-nya itu 2, berarti dia pH-nya kecil ya. Kalau pH-nya kecil berarti dia termasuk asam yang cukup kuat. Kemudian selanjutnya yang B ada 3,65 gram HCl. Jadi di sini diketahui massa HCl-nya itu 3,65 gram. MR-nya 36,5. Kemudian dilarutkan dalam air, ada 3,65 gram HCl dalam air sampai sebanyak volumenya itu 200 ml ya. Nah, berapa pH-nya? Kita mau ngitung pH berarti harus tahu konsentrasi H+-nya ya. Nah, konsentrasi H+ dari HCl bisa dihitung dengan rumus ini. Ya, cuman masalahnya Ma-nya atau molaritas si asamnya ini belum kita ketahui, maka harus kita hitung dulu molaritas si HCl-nya ya. Pakai rumus ini aja, massa per mr atau gram per mr dikali 1000 per mililiter ya. Nah, masanya kan ada nih, tinggal dimasukin doang, ini mah angkanya 3,65, mr-nya 36,5 dikali 1000 dibagi volumenya adalah 200 ya. Maka bisa kita dapatkan nilai molaritasnya itu adalah, nah, kita hitung dulu, 3,65 dikali 1000 dibagi 36,5 dikali 200. Hasilnya 0,5. Nah, jadi molaritasnya itu 0,5 atau molar. Atau ini bisa juga kita jadikan 5 kali 10 pangkat min. Nih, ada satu angka di belakang koma sampai dengan angka 5 ini. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Oke, udah dapat M-nya, kita cari konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+-nya sama dengan Ma dikali valensi. Berapa valensi dari HCl? HCl itu H-nya ada 1, berarti valensinya 1. 5 kali 10 pangkat min 1 dikali 1, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, pH-nya bisa kita hitung. pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, berapa min log dari 5 kali 10 pangkat min 1? Ya, ininya kita taruh di depan, yang ini tulis ulang. Berarti 1 min log
Ya, nih nilai pH dari soal yang B, atau bisa juga kalian hitung ya di kalkulator. 1 dikurangi log 5 itu hasilnya berapa? Ya, sekitar 0,3. Selanjutnya yang C. Yang C itu Yang C itu yang ditanyakan adalah pH dari 5 liter H2SO4 0,03 molar. Ya, H2SO4 0,03 molar. Molaritasnya udah diketahui. Tinggal kita hitung aja nih pakai rumus ini, ya. Ya, kita hitung di sini ya. H2SO4 0,03 molar. Nah, konsentrasi H plusnya sama dengan konsentrasi asam dikali valensi. Konsentrasi asamnya itu 0,03. Valensinya, nah H2SO4 itu valensinya 2 karena H-nya ada 2. Berarti 0,06 atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat min, kan 6 kali. Berarti sampai dengan angka 6 ini ada berapa angka nih setelah koma? Ada 2. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 molar. Ya, udah selesai? Belum, karena yang kita cari adalah pH. pH rumusnya min log konsentrasi H+. Maka sama dengan min log dari 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, berapa hasil dari min log 6 kali 10 pangkat min 2? Ininya taruh di depan, yang ini tulis ulang. Jadinya 2 min log 6. Ya, atau kalau dihitung di kalkulator, 2 min log 6 itu sama dengan 1,22. Ya, jadi nilai pH-nya 1,22. Cukup kecil ya, berarti dia asam kuat. Jadi kalau asam itu pH-nya kurang dari 7. Makin kecil pH-nya berarti kekuatan asamnya makin besar. Kalau dia basa, pH-nya lebih dari 7. Nah, basa yang kuat itu biasanya memiliki nilai pH yang sangat besar. Ya, jadi makin besar nilai pH-nya, makin mendekati 14, maka kekuatan basanya itu semakin kuat. Ya, oke, baik. Demikian penjelasan saya tentang perhitungan pH pada senyawa asam kuat. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.